Selamat pagi, kita kembali lagi ya untuk kesekian kalinya ibadah secara online ya. Tapi harapan kami kiranya tetap berkat Tuhan tidak akan terkurangi ya ibadah yang kita kerjakan hari ini, kiranya juga tetap menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Nah, saudara-saudara, di dalam kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan firman Allah ya, dengan pokok bahasan kita, yaitu menghargai firman-Nya. Menghargai firman-Nya. Haleluya. Nah, menghargai firman. Kata menghargai ini itu adalah menghargai, memberi nilai ya, memberi nilai lebih. Menghargai itu sama dengan menghormati, sama dengan menjunjung tinggi, namanya menghargai ya. Jadi menghargai itu tidak merendahkan. Jadi kalau pada kesempatan pagi hari ini saya ajak saudara untuk menghargai firman-Nya, artinya firman Allah itu jangan dipandang remeh ya. Firman Allah jangan dikesampingkan. Nah, baik, kita baca dulu ayatnya ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Sebab hidup kami, kata Paulus ini ya, sebab hidup kami ya adalah hidup karena percaya, karena iman, bukan karena melihat. Perjalanan hidup yang Paulus katakan ketika dia melangkah hidup di dunia ini bukan dengan penglihatan, bukan dengan mata. Ya, bukan berarti bahwa mata tidak digunakan, tetapi artinya bahwa kehidupannya itu tidak dipengaruhi oleh mata ya. Haleluya. Tetapi karena percaya, karena iman ya. Saudaraku, jatuh bangunnya manusia, kehidupan manusia, terpuruk atau tidaknya itu dipengaruhi oleh pandangan mata, oleh ketika mata itu melihat ya. Sebab itu ada pepatah mengatakan dari mata turun ke hati. Dari mata ini dampaknya sangat besar saudara bagi langkah perjalanan hidup manusia ya. Jatuh bangunnya manusia itu dipengaruhi oleh pandangan matanya. Mengapa? Karena mata itu tidak pernah puas untuk memandang ya. Mata itu tidak pernah puas memandang, tidak pernah kenyang memandang ya, bagaikan kuburan ya. Ada firman Allah ini yang mengatakan mata itu bagaikan kuburan ya. Haleluya. Dikatakan di dalam Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-20, dunia orang mati, kuburan, dunia orang mati itu kuburan ya, dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak pernah puas. Saudara, Allah sudah memberkati kita untuk dapat menikmati apa yang ada. Tetapi seringkali manusia itu selalu ditandai dengan ketidakpuasan. Manusia ini memandang sesuatu
dengan rasa tidak puas ketika dia memandang. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, jatuh bangunnya manusia itu tergantung dari mata. Saudara, Hawa itulah akar dari dosa untuk seluruh manusia. Kenapa Hawa berbuat dosa? Kenapa Hawa melanggar firman Allah yang akibatnya fatal dan mempengaruhi semua manusia? Sekali lagi, dari pandangan mata. Ya, ketika Hawa dipengaruhi oleh setan, maka dia memandang pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Itulah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tidak boleh dimakan, itu perintah dari Tuhan. Saudara, bayangkan ketika Allah menciptakan manusia, kemudian Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Bebas. Apa yang kau temukan, makan saja. Apa yang kau temukan, makan, nikmati. Tapi cuma satu ya, yang tidak boleh kau makan, itulah buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Hawa melihat buah pohon yang tidak boleh dimakan itu, saudara, maka dia lupa berkat Allah yang begitu besar. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Dilupakan karena tertarik dengan satu buah oleh karena pandangan matanya. Dan akibat memandang buah itu, kemudian Alkitab mengatakan bahwa pohon itu menarik, ya, menarik. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Karena mata memandang, hatinya tertarik, tangannya menjangkau, ambillah pohon itu dan buahnya, kemudian dimakan, jatuh di dalam dosa. Pandangan mata merusak manusia. Ya, haleluya. Saudara, semua sudah diberikan oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa menikmati. Tetapi ketika melihat, pandangan mata itu melihat, maka dia nggak puas, saudara. Ya, hasil dari memandang itu terjadilah yang namanya ketidakpuasan. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini. Saudara, kita tidak memiliki apa-apa, dan kita pun juga tidak akan pernah membawa apa-apa pulang nanti. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu firman Allah, saudara. Tapi Adam dan Hawa sudah diberikan limpah, cukup segala-galanya, tetapi masih tidak puas karena mata. Berbahaya kalau kita tidak bisa menahan mata. Ya, hati-hati matamu melihat, itu nyanyian anak-anak sekolah minggu. Ya, hati-hati matamu melihat. Saudara, hati-hati, ya. Hawa dengan berkat Tuhan dia tidak puas. Ya, merasa kurang. Saudara tahu ceritanya Akan, ya, Akan ya. Akan ini adalah orang Israel yang ikut berperang. Ya. Ketika Allah memerintahkan Yosua untuk merobohkan kota Yeriko, luar biasa kota Yeriko yang kokoh besar itu roboh hanya oleh karena nyanyian dan pujian. Bangsa Israel keliling setiap hari satu kali memutari tembok Yeriko ini, ya. Sampai singkat cerita, sampai hari terakhir keliling 7 kali dan tembok Yeriko roboh. Tapi sebelumnya Allah berfirman, ingat ya, kamu berperang melawan Yeriko, kalahkan, hancurkan.
Tetapi ingat, jangan ada seorang pun yang mengambil barang-barang atau harta-harta yang ada di Yeriko. Semua harus dibakar habis. Apa yang terjadi, saudara? Ketika di dalam peperangan itu maju berperang, ternyata yang namanya Akan ini tertarik melihat ada barang-barang, ada emas batang, ada perak, ada baju-baju ya, kain-kain. Kemudian dia simpan, masukkan di dalam tendanya, ditanam di dalam tanah. Gak ada yang tahu, gak ada yang ngerti. Tetapi lupa dia bahwa Allah tahu. Kenapa dia sampai tertarik begitu? Matanya memandang. Coba bayangkan ketika nanti semua dihancurkan, dia akan menjadi orang yang kaya karena dia memiliki harta. Dia membutuhkan kekayaan itu. Saudara, lupa Allah itu Maha tahu. Nah, kemudian setelah mereka perang dan menang, Yeriko dikalahkan. Giliran sekarang masuk ke kota Ai, kota kecil, ya, kota kecil, saudara. Sehingga ada tentara yang ikut berperang itu bilang sama Yosua, kita nggak perlu banyak-banyak, orangnya sedikit kok, nggak perlu maju semua, 3.000 aja cukuplah untuk menyerang kota Ai ini. Karena kotanya itu penduduknya sedikit. Oke, berangkatlah. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tentara Israel mati, kalah. Yosua langsung nangis di hadapan Tuhan. Ya Allah, mengapa sampai bisa terjadi seperti ini? Yeriko saja yang besar kita bisa kalahkan, tapi kita kenapa dikalahkan oleh orang-orang Ai yang kecil? Allah berfirman, kenapa kamu bersungkur seperti itu? Ketahuilah, ada dosa di antaramu. Aku sudah kasih tahu jangan ambil barang-barang yang seharusnya ditumpas, dihabisin, tetapi ada yang ngambil. Wah, langsung Yosua bangun pagi-pagi, dikumpulkan semua Bani Israel itu, diundi, dicari, akhirnya ketemu yang namanya Akan. Kenapa kau ambil? Ya kan aku melihat barang-barang itu, melihat, mata memandang harta itu, kemudian tertarik, dia ingin kaya. Oh, akibat pandangan mata hancur hidupnya. Dia tergiur dengan kekayaan dunia ini, ya, sehingga kemudian dikalahkan. Ya. Nah, dalam surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima, di situ dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Jangan kamu menjadi hamba daripada harta dunia ini, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan. Ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, ya, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara, firman Allah mengatakan demikian. Ya, jangan sampai kita tergiur dengan kekayaan duniawi ini yang gampang lenyap, yang gampang atau akhirnya tidak kita bawa mati. Tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, saudaraku, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Haleluya, ada janji Allah yang luar biasa. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, tapi kenapa manusia ini? Karena pandangan mata. Hawa gagal karena dia tidak puas dengan berkat daripada Tuhan. Akan gagal karena dia ingin kaya. Akhirnya dengan pandangan mata dia jatuh. Ya, haleluya. Dan yang ketiga, saudara, banyak sebenarnya contoh dari dalam Alkitab. Ya,
Daud. Wah, ini Daud ini orang yang cukup terkenal, saudara. Dia gagah perkasa. Bayangkan Goliat yang tinggi besar dikalahkan hanya dengan pengali-ali ketepil. Goliat, ya, pahlawan dari orang Filistin ambruk. Hanya senjata yang sepele yang digunakan, ya, oleh si Daud ini, ketepil kali sekarang, tapi zaman Alkitab itu pengali-ali, ya. Jadi kayak kain panjang kayak selendang itu dilipat jadi dua, ujungnya dipegang dan tengah-tengah itu dikasih batu, diputar, dan kemudian setelah putaran cukup, satu kain ujungnya dilepaskan. Nah, karena lepas, batunya loncat, kena dahi daripada Goliat, mati. Saudaraku, perempuan-perempuan Israel pada waktu itu memuji-muji Daud, ya, bersorak-sorai memuji Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Oh, dia pahlawan yang gagah perkasa, saudara. Wow. Haleluya. Dia dipakai Tuhan untuk menjadi pahlawan. Tetapi, bayangkan satu saat ketika rakyatnya semua pergi berperang, dia naik di atas soto rumahnya beristirahat, mungkin sambil kipas-kipas begini, matanya melihat ke kiri, ke kanan, ke bawah. Karena di atas loteng dia, ada perempuan mandi, saudara. Matanya memandang perempuan yang sedang mandi. Coba bayangkan, kalau dia langsung buang pandangan itu, dia aman. Tetapi dia lihat terus, akhirnya dari mata turun ke hati. Dia suruhan orang panggil perempuan ini, dan kemudian diajak tidur. Akibat tidur bersama, hamil. Dia bilang, bagaimana Tuanku Raja Daud, aku hamil sekarang. Ya, Batseba itu namanya, ya. Kemudian bingunglah si Daud ini. Akibat pandangan mata, saudara, tidak tahan uji, ya, gagal perkara seks dia. Hati-hati, saudara, dengan mata itu, ya. Apalagi sekarang di dunia modern ini, kalau saudara pergi ke mall, wow, banyak orang miskin di sana, berkeliaran perempuan-perempuan miskin itu, yang bajunya nggak cukup, ya, cuma hanya sepotong saja yang menutupi dadanya. Dia berjalan kian kemari, ya, di antara pertukuan. Hati-hati, ya, orang miskin berkeliaran di situ. Kalau kita nggak kuat memandang, oh, haleluya. Apa yang terjadi, saudara, ketika melihat si Batseba ini hamil? Bingung dia. Waduh, gimana ini cara ngatasi, ya? Langsunglah si yang namanya Uria, suaminya itu yang di medan perang, disuruh pulang, saudara. Ya, wah, pulanglah si Uria. Ada apa, tuanku? Ini, kamu istirahatlah, ya. Sudahlah, biar yang lain aja maju berperang, kamu istirahat dulu. Pikirnya, saudara, kalau dia istirahat, dia pulang, dia tidur dengan istrinya, aman dia. Istrinya hamil karena suaminya pulang. Tapi gagal. Uria nggak mau pulang, malah dia tidur, dia bertawa, ya, tidur di situ. Panggil oleh si Daud ini, aku suruh kamu untuk pulang kok, kenapa kamu tidur di situ? Maaf Tuanku Raja, itu rasanya nggak benar, karena teman-temanku pergi berperang, tapi aku kok enak-enak tiduran sama istri. Waduh, nggak bisa saya. Aduh, kalah dia sama si Uria ini, saudara, ya. Ayah, ya sudah, bingung lagi ini, gimana caranya? Langsung dia panggil panglima perangnya, majulah kau berperang dan tempatkan si Uria ini di depan sekali
dengan pemikiran supaya kalau dia depan panah dari musuh itu akan nancap sama dia. Betul saudara perkiraannya. Saudara hati-hati. Satu tindakan dosa itu kadang-kadang betul. Ya, kadang-kadang bisa jadi kenyataan kalau kita melakukan yang salah. Benar, akhirnya Uria kena panah musuh, mati dia. Panglima perangnya datang melaporkan, Tuhan, si Uria mati, Tuhan, kena panah. Daud nggak marah, malah dia bilang, ya sudahlah, wajarlah. Yang perang itu ada yang kalah, ada yang menang. Jahat Daud. Hanya karena pandangan mata berubah hatinya menjadi jahat. Penuh rekayasa untuk menghancurkan orang lain. Akibatnya, saudaraku, dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Karena setelah Uria meninggal, istrinya diambil untuk jadi istrinya. Jahat. Saudara, sekali lagi, kejatuhan manusia itu diawali dari pandangan mata. Haleluya. Dan sebab itu jangan sembrono saudara dengan mata kita. Dan sekeliling kita, dunia ini tidak seperti dulu. Sekarang lebih indah, segala macamnya lebih indah. Dulu saudara lihat kampung Kalijudan ini saja primitif. Tidak ada rumah tembok. Ketika saya masuk di sini ada rumah tembok, semua dari papan, tidak ada genteng, semua dari daun. Tapi sekarang lihat di sekeliling kita, wow, bangunan tinggi-tinggi, ada hotel di situ, ada resto di situ, ada segala macam ada. Apa kita nggak tergiur? Dunia ini bukan semakin jelek, semakin baik, semakin indah. Jalan-jalan semakin mulus. Dulu ketika saya pertama kali di sini, ground jalan saudaraku ya, naik sepeda ontel. Tapi sekarang coba bayangkan. Sekali lagi saudaraku, kalau kita nggak tahan dengan mata, gagal kita. Jatuh bangunnya manusia itu diawali dari pandangan mata. Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi sekeliling kita, kita pasti terganggu. Ya. Tidak peduli siapa kita. Orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, ketika kita melihat sekeliling kita, pasti terganggu. Tidak peduli itu orang Kristen, tidak peduli itu pendeta. Berapa banyak pendeta yang gagal karena pandangan mata. Ya saudaraku, akhirnya masuk ke pengadilan. Ya, berapa banyak? Ngeri saudara. Mudah-mudahan Tuhan tolong kita ya. Tidak peduli siapa kita. Sebab itu waspadalah saudaraku. Waspada. Waspada itu hati-hati. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, di situ dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka, siapa yang mengira bahwa ia kuat, ia teguh berdiri, hati-hati supaya dia jangan jatuh. Bejo-bejane sing lali, isi bejo sing eling. Terus saudaraku, seuntung-untungnya orang pelupa, masih untung orang yang sadar, yang ingat. Sebab itu saudaraku, firman Allah jelas mengatakan, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, jangan bangga, jangan sombong, hati-hati supaya jangan jatuh. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ya, sebab itu jangan coba-coba saudara ya. Jangan merasa diri ini mampu, jangan merasa diri ini bisa, jangan merasa diri ini kuat. Jangan saudara. Lebih kuat pengaruh di sekeliling kita. Sebab itu komitmen dari Paulus berkata, sebab hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Karena Paulus menyadari saudaraku,
Dengan melihat sekeliling ini bisa dipengaruhi dan bisa gagal, bisa jatuh. Sebab itu dia berangkat, dia berjalan, dia melangkah dengan keyakinan, dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Ya, dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18 di situ dikatakan ya oleh Paulus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Memang melihat, tapi aku tidak terganggu, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Wow, yang hanya bisa dipandang dengan iman. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, kenikmatan sementara, kebahagiaan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara, kita diarahkan ke sana, nggak enak ya jadi orang Kristen ternyata. Mikir di dunia ini nggak boleh, ya bukan nggak boleh saudara. Kita nikmati saja apa yang Tuhan sudah berikan dan anugerahkan kepada kita. Tapi cukup hati-hati, pandangan mata itu saudara, itu yang menentukan bagaimana manusia itu akan berperilaku, bersikap, dan mengambil suatu tindakan yang pada akhirnya dia akan menikmati kebahagiaan atau kegagalan. Itu dari mata. Ya, nikmati aja lah apa yang ada, tapi tetap waspada, saudaraku. Nah, saudaraku, marilah kita sekarang melangkah dengan iman. Ya, seperti Paulus katakan tadi bahwa perjalananku itu bukan karena mata, tetapi karena percaya, karena iman. Mari kita melangkah, ya, melangkah dengan iman. Nah, bagaimana caranya sekarang supaya kita bisa tetap melangkah dengan iman? Saudara, sekali lagi seperti tema yang saya berikan hari ini, tetap menghargai firman-Nya. Hargai firman-Nya. Hargai sabda Allah. Karena firman itulah yang menjadi sumber keyakinan kita, iman kita. Di mana ketika kita mendengar firman, iman kita semakin tumbuh, semakin tambah, semakin kuat. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17, Paulus mengatakan, jadi saudara-saudara, iman itu timbul, muncul, terjadi dari pendengaran, dan pendengaran itu atas sabda Kristus. Jadi saudara, lewat firman Allah, ternyata iman itu timbul dalam diri kita. Ya, tentu berbahagialah kita kalau kita suka mendengar firman Allah, ya, dengan cara ya, dengan model yang bagaimana seperti yang sekarang ini kita nikmati, rasanya nggak nyaman sekali ya. Tetapi kalau sudah bisa berjuang, duduk, mendengar firman Allah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dengan mendengar firman Allah, iman kita semakin tumbuh. Dan kita melangkah berjalan dalam hidup di dunia ini. Bukan dengan melihat, tetapi dengan iman, dengan keyakinan. Haleluya. Saudaraku, dengan menghargai firman-Nya, maka sama seperti kita menghargai Allah sendiri, saudaraku. Ya. Karena firman itu perkataan Allah. Ya. Jadi saudara, mengapa kita harus menghargai firman-Nya? Itu penting ya. Jadi kalau tadi saya buatkan satu tema, menghargai firman. Kenapa kita harus menghargai firman-Nya? Ada tiga hal yang saya munculkan di sini, saudaraku, yang menjadi dasar kenapa kita harus menghargai firman. Yang pertama, karena firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Yang kedua, karena firman itu mempunyai kuasa cipta. Dan yang ketiga, karena firman itu memberi terang. Ya, itu dasar ayatnya adalah di Yohanes pasal 1 mulai ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Ada tiga hal. Kenapa kita harus hargai firman Allah? Karena kalau kita menghargai firman Allah, karena kita tahu bahwa firman itu adalah Allah. Yang kedua,
bahwa firman itu memiliki kuasa cipta. Dan yang ketiga, firman itu memberi terang. Ya, kita lihat yang pertama. Kenapa kita harus menghargai firman Allah? Karena firman itu adalah Allah. Firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya, yang pertama kali ada sebelum apapun terjadi di dunia ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Wow, ngerti sekarang saya. Kalau kita menghargai Allah, waduh, kita ya saudaraku, kita akan menjadi milik kesayangannya sendiri, milik kesayangan Tuhan. Kalau kita ngerti ini loh posisi ini, ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa melangkah dengan iman dengan cara kita menghargai firman Allah. Kenapa kita mesti hargai firman Allah? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi kalau kita menghargai Allah, oh, satu hal yang luar biasa posisi kita, saudaraku ya, dirubah di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 16 dan 18. Maleakhi pasal 3 ayat 16 dan 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikannya dan Tuhan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati, menghargai namanya. Maka mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, kata Tuhan. Ya, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku, kata Tuhan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Haleluya. Luar biasa ya saudara. Bayangkan, kalau kita menghargai firman-Nya, maka dikatakan di situ kita akan diangkat menjadi anak kesayangannya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Haleluya. Aduh, terima kasih Tuhan. Ngerti rahasianya sekarang. Bayangkan saudara, kalau kita menjadi anak dan milik kesayangan Allah, aduh, kita tidak akan pernah dibiarkan. Ya, haleluya. Dia pasti membela kita. Ya, kalau kita coba bayangkan kalau kita punya anak diganggu orang, oh pasti kita akan bela. Kalau anak itu di dalam masalah, oh pasti kita tolong karena itu anak kesayangan, saudara. Aduh, saya nggak habis pikir kalau kita adalah anak kesayangan daripada Allah sendiri, milik kesayangannya sendiri. Kapan itu terjadi? Ketika kita menghargai firman-Nya. Nggak perlu kita takut, karena Allah selalu berada di pihak kita. Ya, Roma pasal 8 ayat 31, Paulus mengatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, oh, siapa lawan kita? Gak ada, saudara. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada yang bisa melawan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketika kita menghargai firman-Nya, maka dikatakan kita sama dengan menghargai Allah sendiri. Dan kalau kita menghargai Allah, wow, kita diangkat jadi milik kesayangannya. Sudah, kita ngerti rahasianya sekarang ya.
Sehingga kita nggak perlu takut menghadapi apapun yang terjadi sekeliling kita, karena kita milik kesayangan Tuhan. Apapun boleh terjadi sekeliling kita, tetapi kalau kita milik kesayangan Tuhan, Dia yang membela kita, Dia yang merawat kita. Amin. Saudaraku. Nah, yang kedua, kenapa kita harus menghargai firman-Nya? Karena firman Allah itu memiliki kuasa cipta. Mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, saudara. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan di sana, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa? Firman. Karena tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Haleluya. Segala sesuatu dijadikan. Kuasa cipta, bayangkan saudaraku ya. Coba perhatikan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pertama kali kita lihat itu dari dunia ini kosong, gelap gulita semuanya. Tetapi ketika Allah berfirman, jadilah terang. Terang pun jadi. Jadilah cakrawala. Jadilah daratan dan lautan. Daratan dan lautan jadi. Jadilah matahari, bulan dan bintang. Matahari, bulan dan bintang. Ikan dan burung, hewan dan segala sesuatunya. Dan itu hanya dikatakan lewat firman-Nya. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada, saudaraku. Suatu berbahagialah kita. Ya, kalau kita menghargai firman-Nya. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 9, banyak ya, tapi sedikit aja yang saya singgung ya. Di dalam ayat 1 dikatakan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak hanya cukup mendengar, tetapi kemudian karena penghargaanmu kamu melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini, dan segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagian, menjadi milikmu, bukan milik orang lain. Tetapi syaratnya jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Haleluya. Saudara, kalau kita baca selanjutnya, bayangkan segala berkat ini, ya, diberkati kamu di kota, diberkati ketika kamu berada di ladang, diberkati ketika kamu hamil mengandung, diberkati ladangmu, diberkati ternakmu, dan semuanya. Karena firman Allah mengatakan tadi segala berkat akan menjadi bagianmu. Saudaraku, kalau kita ngerti rahasia ini, kayaknya kita nggak mau lepas dari firman Allah, ya. Dan satu hal lagi yang paling hebat di ayat yang ke-7, saudaraku ya. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidup kita, membiarkan musuhmu datang berperang melawan engkau, tetapi mereka akan terpukul kalah olehmu. Amin. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Artinya serempak mereka datang, bersatu mereka datang untuk menyerang. Tetapi Alkitab mengatakan bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Saudara, terpukul kalah. Mereka pertama bergerombol menjadi satu, tetapi ketika kita kalahkan mereka, berpencar mereka, berhamburan mereka lari, semburat. Kata bahasa Jawa, semburat, bubar. Luar biasa. Bukan berarti tidak ada musuh, saudara, tetapi Tuhan biarkan, Tuhan izinkan musuh datang, tapi mereka bisa kita kalahkan.
Ya kan, Pak? Tuhan di pihak kita. Hari-hari ini musuh datang menyerang semua orang. Saudaraku ya, banyak musuh-musuh. Ya, musuhnya tidak kelihatan lagi menyerang. Tapi saudaraku jangan khawatir. Kalau kita menghargai firman-Nya, ini janji dari firman-Nya. Tuhan izinkan mereka datang, tetapi dengan pertolongan Tuhan mereka akan lari. Haleluya. Bersyukur dan berbahagialah kalau kita menjadi orang yang percaya ngerti rahasia ini. Hargai firman Allah, karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dan yang kedua, firman Allah itu memiliki kuasa cipta. Kalau kita menghargai, karena Dia ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Tuhan berikan kekuatan pertolongan kepada kita sekalian. Haleluya. Tuhan akan memelihara orang-orang yang menghargai firman-Nya. Ya, Tuhan Yesus pernah bercerita, saudara ya, ketika banyak orang menolak Dia, ketika di Nazaret, ya, di Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian. Dan aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, dan kataku ini benar, pada zamannya Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, 3 tahun setengah, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Bayangkan saudara. Dan berkata, mengingatkan, ingat ya, di zamannya Elia itu terjadi kelaparan selama 3,5 tahun. Itu menimpa semua orang segala lapisan, termasuk janda-janda. Dikatakan di situ banyak janda di negeri Israel itu. Tapi firman Allah mengatakan, Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka yang di Israel itu, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Saudara, ketika terjadi kelaparan, Elia itu berada di pinggir sungai Kerit. Dia dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak, ya, yang bawa roti dan daging. Burung gagak bawa roti. Kau, ketika di hadapan Elia, di atasnya itu dia, rotinya jatuh. Dimakanlah oleh si Elia. Pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa bagi orang yang takut padanya. Yang aneh-aneh saja caranya Tuhan untuk menolong, ya. Dan pada akhirnya Allah berfirman kepada Elia, pergilah kamu ke Sarfat. Di sana ada seorang janda yang akan memelihara kamu. Di musim kelaparan ini ada seorang janda yang mestinya janda itu diperhatikan, janda itu ditolong. Justru janda itu yang memelihara Elia, seorang nabi. Elia berangkat. Dan betul ketika di Sarfat dia ketemu dengan seorang janda sedang mencari kayu bakar, ya, karena dia ingin membuat makanan. Terus Elia datang, dia berkata, tolong buatkan roti untukku. Tuhan, kata si janda ini, saya nggak punya roti. Ini ada tepung cuma sedikit, minyak juga sedikit. Makanya saya cari kayu juga nggak banyak-banyak. Saya cari sedikit. Setelah itu saya pulang, saya olah tepung dan minyak ini untuk membuat roti. Setelah itu saya makan dengan anak saya. Selebihnya saya akan mati. Bayangkan, ngenes tidak? Karena terjadi 3,5 tahun saudara kelaparan. Janda ini hanya punya modal tepung segenggam dan minyak sedikit. Sekarang cari kayu bakar sedikit untuk membuat roti. Setelah makan dia mati. Tapi apa kata Elia? Buatkan dulu roti untukku. Waduh, tega banget. Ya, kadang-kadang seperti itulah firman Allah. Wih, tega banget. Dia sendiri sudah begitu mengeluh, ternyata masih dipaksa untuk memberi makan.
lebih dulu dia. Tapi Allah berfirman, seorang janda akan memelihara kamu. Kenapa? Karena janda ini menghargai firman Tuhan yang punya kuasa cipta itu. Haleluya. Dia gak bantah, saudaraku. Dia buatkan roti lebih dulu untuk Elia. Dia gak berpikir aku mati atau tidak sebentar lagi, ya, kalau gak ada roti. Tapi apa yang terjadi? Ketika Elia dibuatkan roti, Elia makan, dan Alkitab mengatakan tepung dan minyak janda ini gak habis-habis. Begitu diambil, ada lagi, diambil lagi, ada lagi. Waduh, coba sudah pemeliharaan Tuhan. Seorang yang menghargai firman Allah, yang punya kuasa cipta, dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Luar biasa. Taat akan firman Allah. Janda, banyak janda di antara orang Israel, tetapi janda di Sarfat ini yang dipilih. Kenapa? Karena Allah ngerti janda ini taat kepada firman Allah. Dia sudah melebihi kebutuhannya sendiri. Aduh, padahal dia butuh, tapi karena dia taat firman Allah, dia lakukan itu. Dan apa yang terjadi? Berkat besar terjadi. Selama musim kelaparan, itu si tepung dan minyak mengalir terus sampai akhirnya kelaparan selesai. Kalau kita takut akan Tuhan dan kita mau menghargai firman-Nya, saudaraku, kuasa cipta dari firman Allah itu akan menjadi nyata di dalam hidup kita. Amin. Mungkin saat ini kita banyak yang kerjanya diperhentikan. Sudah berhenti, majikannya sambat semua. Udah, kamu berhenti, tidak usah kerja. Jangan khawatir, saudara. Kalau kita menghargai firman Allah, pasti Allah dengan caranya untuk menolong kita. Karena firman Allah punya kuasa cipta. Hargai firman Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus menghargai firman-Nya? Karena firman itu memberi terang. Ya, firman itu adalah Allah. Firman itu punya kuasa cipta, tetapi firman itu juga adalah terang. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Saudara, terang yang dimaksudkan bukan terang lampu ini, saudara ya. Kalau ini bisa kita usahakan, kita upayakan. Carilah, nggak ada minyak, lilin, nggak ada lilin, dari apa saja, obor-obor kayu dibakar, bisa terang. Tetapi maksudkan terang hidup ini, saudaraku, yang membuat kita tidak di dalam kegelapan. Kalau manusia itu sudah hidup di dalam kegelapan, hancur lebur hidupnya. Tetapi terang hidup ini, firman itu memberikan kita terang hidup, dan kegelapan tidak akan pernah menguasainya. Haleluya. Setiap kalau ada firman Allah dalam kehidupan kita, maka kegelapan tidak akan mengganggu kita, tidak akan menguasai kita, sehingga jalan kehidupan kita akan selalu ditandai dengan terang. Ya, dua orang Kristen itu nggak pernah melakukan satu tindakan yang menyakitkan orang, ya, yang kemudian menjadi batu sandungan, jadi batu sontohan. Kenapa? Dia selalu berjalan di dalam terang, karena terang dari firman Allah itu selalu menyertai hidupnya. Haleluya. Saudara, Mazmur pasal 119 ayat 105, di situ dikatakan, firman itu, ya, firman-Mu adalah pelita lampu bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Jadi ketika orang percaya pada Tuhan, dalam langkah hidupnya akan dipimpin oleh terang. Dia tidak akan tersandung dalam kegelapan. Dia akan selalu melakukan segala sesuatu yang sangat menyenangkan. Haleluya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, banyak orang melakukan hal-hal yang buruk, saudaraku.
Ya, banyak orang melakukan satu hal. Karena apa? Kondisi sekarang ini, ekonomi jadi bermasalah, kesehatan jadi bermasalah, dan orang banyak melakukan sesuatu yang sangat menyalahi. Tetapi ketika orang percaya itu yang menghargai firman-Nya, maka firman itu yang adalah terang, itu akan menolong melangkah, ya, dalam hal melangkah kita. Haleluya. Kita bisa tetap melangkah di dalam terang itu. Haleluya. Saudara, hal itu hanya bisa terjadi kalau kita menghargai firman-Nya. Haleluya. Cuma satu kuncinya. Bagaimana Allah itu bisa menganggap kita sebagai anak kesayangannya, milik kesayangannya. Bagaimana kuasa cipta dari firman Allah itu bisa berlaku atas hidup kita. Dan bagaimana terang dari firman Allah itu bisa memimpin langkah perjalanan hidup kita. Hanya satu saja kuncinya. Itulah menghargai firman-Nya. Ya, saudara, firman Allah jangan disepelekan. Berulang kali kita memang sudah mendengar, mungkin ayat itu dibaca berulang-ulang, bolak-balik ayat itu saja. Tetapi saudara, firman Allah itu punya kepentingan dalam hidup kita untuk merubah hidup kita. Sebab itu hargai firman Allah. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan, makin dikuatkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi, oleh utusan Allah. Ketika kita mendengar firman Allah, kita makin diteguhkan, kita makin dikuatkan. Firman Allah yang mana? Yang disampaikan oleh para nabi, oleh utusannya, yang disuruh oleh Allah menyampaikannya. Karena Allah tidak akan pernah mungkin berbicara sendiri langsung dari langit, tetapi melalui nabi-nabinya, melalui hamba-hambanya. Dan kalau hari ini juga saudara mendengar firman Allah melalui hambanya, haleluya, ya, kita akan makin diteguhkan, ya. Tetapi untuk bisa diteguhkan, bagaimana syaratnya? Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Mendengar firman Allah itu memperhatikan, saudara. Ya, perhatikan. Ya, seperti seorang yang memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur itu terbit bersinar di dalam hatimu. Haleluya. Saudara, sekali lagi, haleluya, menghargai firman. Itu penting, hargailah firman Allah, saudara, ya. Siapa saja yang menyampaikan firman Allah, asalkan benar-benar hamba Tuhan itu murni menyampaikan firman Allah, tidak ada tendensi yang lain, ya. Karena banyak mereka yang menyampaikan firman Allah tapi dengan motivasi yang macam-macam. Saudaraku, macam-macam lah. Ya, saudara bisa baca sendiri macam-macamnya gimana, ya. Tetapi kalau hamba Tuhan memang tulus diperintahkan oleh Allah menyampaikan firman Allah demi kepentingan kita, hargai, saudara. Perhatikan, supaya saudara makin dikuatkan, makin diteguhkan. Haleluya. Saya sendiri sebagai pemberita, penyampai firman Allah hari ini, saya justru diteguhkan sendiri oleh kebenaran firman ini. Ya, diteguhkan kalau kita menghargai, saudara, maka kenyataan dari firman Allah itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya menghimbau kepada saudara-saudaraku, marilah apapun modelnya, caranya apapun yang kita kerjakan hari ini untuk mendengar firman Allah, perhatikan firman Allah. Ya, perhatikan supaya kita makin dikuatkan, kita makin diteguhkan, saudaraku. Sehingga tatkala kita menghadapi apa yang terjadi sekeliling kita, kita memperoleh kekuatan bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang adalah firman itu. Haleluya. Haleluya. Saya rasa, saudaraku, ya, nggak sukarlah ya kalau kita hanya menghargai saja. Yang sukar kalau kita
menggunakan pandangan ini melihat sekeliling kita yang terjadi. Ya, karena jatuh bangunnya manusia itu dipengaruhi oleh pandangan mata kita. Tetapi kalau pandangan mata hati kita sama seperti Paulus tadi katakan, aku melangkah bukan karena mata melihat, tetapi aku melangkah karena iman, karena keyakinan, karena percaya. Dan percaya atau iman itu datangnya dari firman Allah. Hari ini kalau sampai kita bisa mendengar firman Allah, berbahagia. Kalau kita tidak hanya sekedar mendengar, menghargai dan kemudian melakukannya, saya yakin berkat itu akan menjadi bagian bagi kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.